Baik, halo semua. Kembali lagi dengan saya yaitu Samuel Berun Ewade Simanjuntak dengan NIM 2204021128. Pada kali ini saya akan melanjutkan daripada mata kuliah multimedia, yang dimana kita akan masuk ke protokol multimedia dan QoS atau kepanjangan daripada Quality of Service. Jadi sebagai pengantar, pada sistem multimedia terdistribusi itu dibutuhkan yang namanya protokol jaringan yang mengaturnya. Jaringan komputer itu adalah seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit teralamati dan terhubung satu sama lain. Nah, untuk jaringan komputer itu sendiri terbagi atas 3, yaitu Local Area Network atau LAN, ada Metropolitan Area Network atau MAN, dan ada Wide Area Network atau WAN. Nah, untuk LAN sendiri itu dia adalah jaringan kecepatan tinggi pada lingkungan lokal tertentu. Untuk MAN, MAN itu adalah jaringan kecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak jauh. Biasanya MAN ini jaringannya itu digunakan untuk suatu kota atau suatu daerah yang besar. Lalu ada WAN yang bisa dibilang jangkauan jaringannya ini lebih besar lagi daripada MAN, yang dimana WAN ini biasanya dipergunakan untuk internet. Seperti yang kita tahu, internet itu jangkauannya sangat luas, bisa satu negara ataupun bahkan satu dunia. Lalu di dalam jaringan komputer ini ada juga namanya jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, yang dimana setiap daripada jaringan sebelumnya seperti LAN, MAN itu memiliki versi daripada nirkabelnya, atau biasanya kita bilang itu wireless. Jadi kalau misalnya wireless WAN itu contohnya itu adalah GSM, yang dimana jangkauan itu sampai 20 kilobit per second. Lalu ada yang wireless LAN atau wireless MAN juga, dia berupa wave LAN dengan jangkauannya itu 2-11 megabit per second sampai 150 M. Lalu ada yang ketiganya itu yang lebih besar lagi, yaitu wireless PAN atau personal area network. Dia itu berupa Bluetooth, yang dimana jangkauan Bluetooth itu sampai 2 megabit per second dengan caranya itu kurang lebih 10 M. Lalu ada namanya itu protokol jaringan. Pertama kita harus tahu protokol itu apa, dimana protokol itu adalah persetujuan tentang bagaimana komunikasi diproses antara dua node. Nah, protokol jaringan yang paling umum digunakan sekarang ini adalah protokol jaringan berbasis IP atau kepanjangannya itu Internet Protocol. Nah, jadi seperti teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, itu adalah gambar daripada protokol jaringan. Nah, jadi akan dijelaskan melalui poin-poin yang diberikan, di mana tiap layer menerapkan suatu protokol tertentu PN. Lalu data pada tiap layer akan diformat sesuai dengan PN. Lalu layer N suatu node akan berkomunikasi dengan layer N pada node lainnya. Lalu antar layer itu akan saling berinterkoneksi dengan menggunakan N service. Arsitektur, lalu yang terakhir itu arsitektur node A dan node B itu harus memiliki arsitektur yang sama. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini, ada kedua komputer dengan masing-masing itu memiliki 7 layer, dan setiap layer yang dimiliki itu memiliki arsitektur yang sama. Seperti contohnya dari L1 itu adalah fisikal, dan di komputer B itu sama juga, L1-nya itu adalah fisikal. Lalu ada L2 yaitu data link, dan di komputer B pun layer 2-nya itu adalah data link juga, sampai seterusnya pada L7 yaitu application. Nah, jadi setiap layer-layer ini dari L1 sampai L7, dari L7 sampai L1 itu saling berinterkoneksi dan menggunakan N service. Nah, dan setiap layer-layernya ini mereka berkomunikasi dengan layer N pada node-node lainnya. Dan setiap daripada
layer itu didata dengan format yang sesuai dengan PN. Lalu di sini ada model OSI dan TCP/IP, yang dimana ini adalah penjelasan daripada setiap layer. Jadi pertama kita mulai dari layer yang ketujuh, yaitu layer application, yang dimana layer ini sebagai antarmuka dengan user yang memungkinkan akses ke layanan jaringan yang mendukung aplikasi. Jadi contohnya itu ada format HTTP, FTP, SMTP, RTP, RCP, dan lain-lain. Lalu ada layer yang keenam yaitu presentation, di mana dia menerjemahkan dari format aplikasi ke format jaringan. Caranya dengan apa? Dengan melakukan enkripsi atau dekripsi, kompresi, encoding ataupun decoding. Contohnya itu adalah SSL, Corba, Data Replication. Lalu ada layer selanjutnya yaitu session. Layer ini mengatur siapa yang dapat mengirim data pada waktu tertentu dan berapa lama waktu yang diberikan, error detection dan recovery. Lalu di layer ini juga adanya pengaturan session daripada koneksinya. Contohnya itu adalah gateway, NetBIOS, dan RPC. Lalu ada layer yang keempat yaitu transport. Dia menyediakan mekanisme error control untuk setiap transmisi, paket data, dan mengatur flow control atas antar proses. Contohnya itu adalah TCP, UDP, dan gateway. Lalu ada layer yang ketiga yaitu network. Dia menerjemahkan alamat logika jaringan ke alamat fisiknya, dan bertanggung jawab terhadap pengalamatan, mengatur masalah jaringan seperti paket switching dan data congestion. Contohnya itu adalah ICMP, IGMP, IP, ARP, RARP, dan router. Lalu ada layer selanjutnya itu data link. Dia mengubah paket data menjadi bit terbuka dan sebaliknya. Layer ini juga menangani frame data antara lapisan network dan lapisan fisik. Jadi bisa dibilang layer kedua ini adalah layer yang menghubungkan antara layer ketiga dan layer pertama. Lalu contoh daripada data link ini apa? Contohnya itu adalah repeater, hub, switch, dan bridge. Lalu ada physical. Physical ini ya ada layer yang pertama, dia mengirimkan bit stream sepanjang media komunikasi fisik, mendefinisikan kabel ke antar kartu antarmuka dan aspek-aspek fisik. Contohnya itu seperti apa? Salah satunya itu adalah ATM dan X25, token ring, dan sebagainya. Lalu ada protokol daripada TCP dan UDP, yang dimana TCP ini dia atau Transmission Control Protocol. Dia menyediakan komunikasi logika antara proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Nah, di TCP ini memiliki yang namanya pengecekan error, yang dimana dia menggunakan mekanisme acknowledgement, urutan message yang dijaga, segmentasi data stream dari lapisan aplikasi, dan komunikasi duplex atau komunikasi dua arah. Lalu ada User Datagram Protocol atau UDP, yang dimana dia adalah protokol yang menyediakan layanan transport unreliable dan connectionless atau tanpa koneksi. Maksudnya daripada connectionless ini adalah tidak menjamin urutan pengiriman, setiap paket memiliki alamat tujuan, dan memungkinkannya adanya pesan yang terduplikasi, dan juga protokol ini memfasilitasi adanya multicasting. Lalu ada namanya protokol HTTP. Bisa dibilang HTTP ini adalah protokol yang paling populer pada RFC 2616. HTTP ini didefinisikan sebagai the Hypertext Transfer Protocol, yaitu aplikasi yang dimana level protokolnya itu adalah distribusi, kolaboratif, dan juga HTTP ini adalah sistem informasi yang sudah hypermedia. Nah, sifat daripada HTTP ini adalah non-persistent dan persistent. Kalau non-persistent itu HTTP 1/0, dan yang persistent itu HTTP 1/1. Lalu HTTP ini juga bersifat stateless,
Maksudnya itu adalah servernya itu tidak memelihara informasi daripada klien sebelumnya. Jadi bisa dibilang rawan untuk terkena masalah. Lalu adapun metode umum daripada protokol HTTP ini seperti contohnya GET, POST, dan HEAD. Nah, untuk HTTP ini sendiri juga memiliki kode-kode status. Untuk kode statusnya itu contohnya ada pada seperti ini. Kalau untuk 1xx, untuk kode 1xx ini itu bisa dibilang untuk kode informasi. Lalu 2xx ini artinya kodenya itu kode daripada server ini berhasil. Lalu untuk 3xx ini itu contohnya bisa kita ambil dari 301, artinya dia sudah server ataupun data yang kita miliki itu sudah dipindahkan secara permanen. Lalu untuk 304 itu artinya data atau server itu belum termodifikasi. Lalu ada 4xxx atau maksudnya itu adalah kayak error. Nah, bisa dibilang kode status 4xx ini lebih sering kita jumpai ketika sebuah data ataupun suatu media yang kita ingin lihat itu mengalami masalah. Seperti contohnya ada kode 400 yang bisa dibilang bad request. Lalu ada 401 bisa dibilang data atau server bisa dibilang unauthorized atau tidak terotorisasi. Lalu ada 403 artinya server atau data yang kita ingin kunjungi itu adalah terlarang karena mungkin adanya masalah ataupun ada semacam malware ataupun hal-hal yang dapat membahayakan jaringan dari komputer kita. Lalu ada 404 artinya server atau datanya itu tidak ditemukan, mungkin bisa hilang ataupun sudah dihapus. Lalu ada juga 5xx. 5xx artinya server daripada yang ingin kita kunjungi itu mengalami error. Seperti contohnya 501 itu tidak terimplementasi, dan 503 service unavailable, maksudnya itu server daripada kita kunjungi itu sedang tidak tersedia. Nah, lalu adapun karakteristik data multimedia yaitu voluminous, artinya data multimedia itu membutuhkan data rate yang tinggi dan berkurang besar. Lalu yang kedua itu adalah real time dan interaktif, artinya dia membutuhkan low delay dan sinkronisasi dan interaktif. Lalu ada multimedia dan internet. MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension digunakan untuk mendeteksi file multimedia di internet. Nah, contohnya itu ada teks, image. Ini maksudnya itu adalah multimedia itu mencakup apa saja, yaitu ada teks, ada image, ada video, audio, dan aplikasi. Jadi multimedia itu adalah media yang adalah media informasi yang lebih daripada satu wujudnya. Jadi multimedia itu adalah gabungan daripada media teks, media audio, dan media visual. Lalu ada streaming multimedia, yang dimana streaming media ini adalah teknologi yang mampu untuk mengirimkan file audio dan video digital secara real time pada jaringan komputer. Nah, di sini saya akan lanjutkan mengenai streaming multimedia ini. Adapun cara kerjanya, yaitu untuk bisa melakukan streaming multimedia maka diperlukan adanya gabungan daripada media-media yang dibutuhkan, yaitu media teks, media suara ataupun media audio, dan juga media visual. Tapi multimedia itu juga
sudah cukup mencakup daripada dua media, yaitu media visual dan media audio. Jadi contohnya untuk media visual itu kita gunakan kamera, lalu untuk media audionya itu kita gunakan VCR. VCR ini kepanjangan daripada video cassette recorder. Nah, jadi ketika kita melakukan perekaman dengan menggunakan kamera dan VCR, maka hasil input daripada data yang kita ambil itu akan masuk kepada encoder. Lalu dari data-data yang ada pada encoder ini akan disambungkan kepada media server. Di sini dituliskan encoder mentransmisikan sinyal kepada media server, atau dari media server lah yang akan menarik data atau sinyal daripada gudang penyimpanan yang ada pada encoder. Lalu dari media server ini setelah daripada input yang masuk kepada media server, maka ada namanya itu web server. Nah, web server ini adalah server yang merupakan tempat untuk requestan data yang diinginkan oleh daripada pengguna-pengguna lain. Jadi ketika pengguna lain sedang merequest suatu data daripada pengguna lainnya, maka web server ini akan memberikan sinyal kepada media server untuk memberikan data yang telah terinput. Jadi web server itu akan melakukan request dan media server akan menerima request daripada web server. Jadi data yang terinput itu akan masuk kepada web server, dan data yang sudah masuk kepada web server itu akan dibagikan lagi kepada penerima daripada pengguna internet. Nah, lalu ada juga yang menjadi plus minus antara streaming dan juga download, di mana download itu dapat disimpan ke dalam file dalam bentuk format HD sehingga dapat dinikmati pada saat offline. Lalu download itu juga dapat kita lihat berkali-kali karena dapat dinikmati secara offline tanpa harus bergantung pada internet. Lalu standar filenya ini juga dapat bergantung daripada kita sendiri. Seperti contohnya kalau misalnya kita ingin mendownload video YouTube, ada banyak pilihan ya. Bisa dalam format HD 1080p ataupun standar 720p, bahkan yang ke bawah sampai 480p. Lalu karena standar file yang dapat kita pilih secara sesuka hati kita, maka sudah pasti kualitasnya lebih bagus. Tapi yang menjadi minusnya itu adalah waktu downloadnya itu menjadi lama. Lalu ada juga streaming yang dimana plusnya itu adalah dapat dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah. Lalu webmaster tidak perlu risau dengan bandwidth, dan webmaster itu tidak dibatasi oleh besar file. Tapi yang menjadi minus daripada streaming ini adalah hanya dapat dilihat pada saat online, karena seperti yang kita tahu streaming ini dilakukan secara real time. Nah, selain hanya dapat dilihat secara online, kualitas gambar daripada streaming ini juga dikategorikan jelek. Lalu ada namanya streaming protokol. Contoh-contoh daripada streaming protokol itu ada RSVP atau Resource Reservation Protocol. Dia digunakan untuk mereserve bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat. Lalu ada SMRP atau Simple Multicast Routing Protocol. Dia yang mendukung conferencing dengan menggandakan data pada sekelompok user pada 5. Lalu ada RTSP atau Real Time Streaming Protocol, yaitu program streaming multimedia yang mengatur pengiriman data secara real time dan tidak bergantung pada protokol transport. Lalu ada RTP, yaitu Real Time Transport Protocol. Dia adalah suatu standar yang mengirimkan data multimedia secara real time yang bergantung pada protokol transport. Jadi dia berbanding terbalik dengan RTSP. Lalu ada RTCP, yaitu Real Time Control Protocol, yaitu protokol QoS untuk menjamin kualitas streaming. Dan RTCP ini merupakan bagian perkontrolan paket data pada RTP. Lalu ada Quality of Service atau QoS, di mana ada parameter daripada QoS ini, yaitu data rate, yaitu untuk kecepatan transmisi data. Satuan itu adalah kilobit per second atau megabit per second. Ada latensi,
atau maksimum paket delay, yaitu waktu maksimum yang dibutuhkan dari transmisi ke penerimaan yang diukur dengan satuan milidetik. Lalu ada paket loss atau error, yang dimana artinya itu adalah ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam bentuk persen. Paket loss ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bit paket hilang yang biasanya dikarenakan buffer yang terbatas ataupun urutan paket yang salah termasuk dalam error rate. Lalu ada paket loss, yaitu frame dari transmitter. Paket loss ini rumus ya, dimana paket loss itu adalah hasil dari pengurangan frame dari transmitter yang dikurang dengan frame dari receiver. Lalu ada namanya jitter. Jitter ini adalah ukuran delay penerimaan paket yang melambangkan smoothness dari audio atau video. Lalu ada kualitas video, yang dimana kualitas video ini tidak dapat ditetapkan secara pasti karena persepsi user yang selalu berbeda-beda. Nah, kualitas video ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti frame rate, image quality, brightness, frame loss, dan warna. Dan di kualitas video ini juga sebenarnya sangat berpatok pada frame rate dan image quality, yang dimana semakin baik kualitas image maka frame rate videonya itu akan menjadi jelek. Namun sebaliknya, jikalau frame rate videonya itu bagus atau tinggi, kualitas daripada gambar yang kita inginkan itu akan semakin buruk. Ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan antara kualitas daripada gambar dan frame rate video. Jadi demikianlah presentasi saya dan pemaparan materi mengenai protokol multimedia dan QoS. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.